teman-teman dari Puskesmas. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada hari ini walaupun di tengah pandemi COVID-19, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan kekuatan sehingga masih bisa hadir pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan musyawarah masyarakat desa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama perlu kami sampaikan kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Yang pertama adalah dalam rangka memecahkan permasalahan kesehatan khususnya yang ada di Desa Tineo. Karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa adanya kerjasama dari lintas sektor, kami Puskesmas tidak bisa bikin apa-apa. Kami Puskesmas itu hanya mempunyai wilayah kerja. Masyarakat itu hanya sebagai wilayah kerja kami, tetapi yang sangat memegang peranan penting di sini adalah pemerintah setempat. Makanya melalui kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan karena yang pertama bahwa setiap kegiatan itu jelas, program dan kegiatan itu jelas memerlukan anggaran. Nah, kami di Puskesmas itu hanya ada 2 mata anggaran. Yang pertama adalah dana bantuan operasional kesehatan, dan yang kedua adalah jaminan kesehatan nasional. Nah, dari kedua sumber anggaran ini sudah ada juknis yang mengatur, sehingga untuk kami di Puskesmas itu tidak ada fisik. Jadi kami lebih banyak ke arah pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan. Makanya melalui kesempatan ini ada kegiatan ataupun program yang kami Puskesmas tidak bisa danai. Jadi mungkin bisa sharing dengan desa dalam hal pembiayaan yang pada ujungnya dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena derajat kesehatan masyarakat itu diukur yang pertama dari angka kematian ibu. Jika angka kematian ibu di suatu desa masih tinggi, berarti derajat kesehatan masyarakat di situ masih rendah. Nah, menjawab permasalahan-permasalahan ini, insya Allah kita akan pecahkan bersama melalui sharing dana baik yang ada di Puskesmas maupun yang ada di desa. Mungkin ini sedikit gambaran dari kami, dan insya Allah kami akan menyinggung sedikit ya tentang vaksinasi sekarang ini. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sudah was-was ya untuk vaksinasi COVID ini. Nah, kami di Puskesmas sekarang ini memang sementara melaksanakan vaksinasi khususnya bagi tenaga kesehatan. Karena sesuai juknis edaran dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, untuk tahap pertama itu adalah kami tenaga kesehatan. Jadi kami ini merupakan garda terdepan yang selalu berhubungan dengan penderita COVID, makanya kami yang pertama untuk divaksinasi. Sebagai informasi, di Puskesmas itu sekitar 74 tenaga kesehatan. Yang baru divaksin itu baru 9. Karena itu harus memang benar-benar memenuhi kriteria sesuai hasil screening dari dokter. Jadi ketika kami sudah menerima notifikasi sebagai penerima vaksin, setelah di screening oleh dokter tidak memenuhi syarat kesehatan, kami tidak bisa disuntik. Ya. Jadi contohnya saya jadwal menyuntik itu hari Kamis kemarin, tetapi setelah di screening ternyata saturasi O2 saya ada di bawah. Ya, jadi dokter tidak berani memberikan vaksinasi. Nah, harapan kami kepada masyarakat, karena data ini sudah terpusat, sasaran dari vaksinasi ini adalah usia 18 sampai 59 tahun. Nah, karena dia berbasis NIP, nomor induk kependudukan, otomatis data Bapak Ibu sudah ada di pusat, dan yang mempunyai ponsel itu akan menerima notifikasi. Nah, kalaupun tidak menerima notifikasi, silakan datang ke Puskesmas, tetapi belum sekarang. Karena tahapannya ini ada 4 tahap. Untuk tahap pertama dan kedua ini
kami tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat dari pusat sampai daerah. Tahap selanjutnya adalah pengusaha dan kelompok rentan. Nah, masa penyuntikan ini Januari untuk kami sampai bulan April, kemudian April 2021 sampai dengan Maret 2022 itu masyarakat umum. Tetapi sampai sekarang kami tenaga kesehatan pun belum semua menerima vaksinasi. Karena itu setelah di screening ternyata tidak memenuhi syarat. Jadi tidak usah resah, karena apapun itu Bapak Ibu sudah menerima notifikasi, sudah diregistrasi, tetapi jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tidak memenuhi syarat, tidak akan disuntik. Karena ada 16 pertanyaan yang harus di screening oleh dokter. Nah, dari 16 pertanyaan itu ada nomor 1 sampai 13 itu salah satu saja jawaban kita ya, di situ Bapak Ibu sudah tidak divaksin. Karena salah satu item pertanyaan yang pertama adalah apakah pernah terkonfirmasi COVID. Jadi kalau yang sudah positif kemarin tidak akan disuntik. Yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu menyusui, yang keempat yang punya kelainan seperti DM, hipertensi, jantung itu tidak akan disuntik. Kemudian penderita HIV, ya. Jadi hal-hal ini yang akan di screening oleh dokter. Cuman diharapkan di sini partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan ketika sudah menerima notifikasi. Dan untuk pelaksanaan vaksinasi itu berdasarkan hasil screening dari dokter. Jadi intinya yang divaksin itu adalah yang benar-benar sehat. Karena dari 16 kriteria itu hanya ada 3 kesimpulan di situ. Apakah vaksin diberikan, apakah vaksin tidak diberikan, apakah vaksin ditunda. Kalau saya termasuk orang yang ditunda, karena pada saat itu saturasi O2 saya masih di bawah normal. Jadi hal-hal ini mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada utamanya yang di sekitar kita melalui keluarga. Jadi tidak usah resah. Jadi vaksin ini tidak mungkin dibuat untuk mencelakakan kita, ya. Pemerintah itu tidak mungkin membuat hal itu untuk mencelakakan kita, tetapi ini sebagai bentuk ikhtiar kita, salah satu ikhtiar dalam rangka penanggulangan COVID-19. Nah, mungkin ini sedikit dari saya dan nanti akan berkembang pada diskusi nanti. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.